Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Pertaman Polisi akan menjelaskan pengaruh angkutan umum terhadap ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu angkutan umum. Jadi, menurut Perpani, angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Nah, di sini ada beberapa contoh angkutan umum. Seperti ini ada angkutan umum yang di darat, ada angkot, metro mini, bus Transjakarta, KRL, LRT, dan MRT. Lalu selain itu ada juga angkutan umum laut seperti kapal feri dan angkutan umum udara seperti pesawat terbang. Nah, lalu bagaimana pengaruh angkutan umum terhadap ekonomi? Angkutan umum sangat penting perannya dalam masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama yaitu ketersediaan barang. Penyediaan barang pada masyarakat yang dihasilkan di suatu tempat mungkin saja tidak ada di tempat lainnya, sehingga harus dilakukan suatu distribusi barang. Nah, mungkin pada awalnya sebelum ada angkutan umum, distribusi barang dilakukan dengan menggunakan angkutan pribadi, dan mungkin saja dilakukan secara terpaksa karena biaya yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya angkutan umum, bisa lebih mempermudah dalam ketersediaan suatu barang di wilayah yang membutuhkan. Yang kedua, stabilisasi dan penyamaan harga. Dengan transportasi yang murah dan mudahnya distribusi barang, maka harga di suatu wilayah tidak akan jauh berbeda dengan di wilayah lainnya. Yang ketiga, meningkatkan nilai tanah. Seperti contohnya misalkan di wilayah pedesaan, karena akses angkutan umum sudah dijangkau dengan mudah, maka produktivitas suatu lahan pertanian juga akan semakin meningkat. Sehingga dengan mudahnya akses itu dan produktivitas yang tinggi, dapat meningkatkan nilai tanah yang ada. Nah, apabila di wilayah perkotaan, contohnya apabila suatu wilayah sudah mudah diakses dengan angkutan umum, masyarakat jadi lebih mudah dalam berpergian, baik untuk kerja ataupun untuk sekedar liburan. Sehingga nilai tanah yang mendapatkan akses angkutan umum, nilai tanahnya bisa lebih mahal. Selanjutnya, berkembangnya usaha skala kecil. Dengan adanya angkutan umum, maka pergerakan orang bisa terjadi secara bersamaan. Seperti contohnya di stasiun atau halte pemberhentian. Orang yang habis menaiki angkutan umum apabila lapar dan haus bisa lebih mudah mendapatkan makanan dan minuman dari kios-kios pedagang yang sudah bekerja sama dengan pihak penyedia angkutan, sehingga dapat membantu juga jalannya usaha skala kecil. Nah, di sini untuk studi kasusnya saya mengambil dari MRT Jakarta. Jadi MRT Jakarta itu merupakan moda transportasi angkutan umum berbasis rel yang mana pada tahap 1 ini menghubungkan antara Bundaran HI hingga stasiun Lebak Bulus sejauh 16 km. Nah, mungkin bisa dilihat di peta ini. Jadi ada stasiun Lebak Bulus, ada stasiun Haji Nawi, stasiun ASEAN, stasiun Bendungan Hilir, stasiun Bundaran HI, stasiun Fatmawati, stasiun Blok A, stasiun Senayan, stasiun Setiabudi Astra, stasiun Cipete Raya, stasiun Blok M BCA, stasiun Istora Mandiri, dan stasiun Dukuh Atas BNI. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari peta ini, jalur MRT ini cukup strategis dikarenakan berada di pusat bisnis Jakarta seperti Senayan, lalu daerah Sudirman, dan lain sebagainya. Nah, dari awal MRT ini bekerja, dampak ekonomi sudah diperhitungkan oleh Menteri Keuangan. Nah, mungkin di sini ada beberapa berita juga yang membahas hal tersebut. Jadi, yang bisa ditangkap dari berita yang ada itu, menurut Menteri Keuangan bahwa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari adanya MRT Jakarta ini bisa lebih meningkatkan kualitas dari tenaga kerja itu.
Dari awalnya tenaga kerja yang menggunakan angkutan pribadi di daerah tersebut ya mungkin selalu mengalami kendala dengan adanya macet, tapi dengan telah adanya MRT Jakarta, tenaga kerja bisa lebih produktif dalam bekerjanya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan tersebut juga. Nah, selanjutnya pengembangan hunian terjangkau, ya dengan akses yang mudah itu, pekerja juga mungkin ingin lebih dekat dengan kantornya dan lebih mudah dengan akses angkutan umum yang ada, sehingga banyaknya pengembangan hunian terjangkau yang dilakukan oleh para pengembang properti. Nah, selanjutnya juga dengan adanya itu pertumbuhan nilai properti dalam kawasan bisa lebih meningkat, dikarenakan banyaknya pekerja yang menginginkan hunian terjangkau di daerah tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ini perhematkan pemakaian BBM senilai 67,5 triliun per tahun. Ya, dengan adanya MRT ini bisa mengurangi kemacetan yang ada dan nilainya cukup tinggi untuk per tahunnya. Kita bisa menghemat sekitar 67,5 triliun. Nah, selain itu juga eh, dari adanya MRT ini, pemerintah itu merencanakan untuk mengembangkan 5 kawasan TOD di daerah tersebut. Seperti ada kawasan Fatmawati, kawasan Lebak Bulus, kawasan Duku Atas, kawasan Istora Senayan, dan kawasan Blok M. Nah, keuntungan yang bisa didapatkan ini ya dengan adanya 5 kawasan TOD tersebut, jadi bisa menambah potensi pendapatan. Seperti contohnya dari lahan parkir, di sini untuk potensi pendapatannya sendiri bisa mencapai 8,3 triliun rupiah dengan membuat 153.776 tempat parkir. Selain itu juga dari kawasan TOD itu berpotensi adanya 34.000 unit hunian terjangkau di kawasan sekitar MRT, lalu penyerapan 600.000 tenaga kerja, 21 hektar area publik, 73,9 hektar taman dan ruang terbuka hijau, 149,1 km area pejalan kaki, dan 56.864 meter persegi area sisi sungai. Jadi, dengan adanya MRT, kawasan Sudirman itu yang misalkan awalnya itu harga sewanya per bulan Rp100, itu dengan adanya MRT, harga sewa akan semakin mahal, menjadi naik 300, dan pemilik lahan mengalami keuntungan senilai Rp200 sebagai contohnya. Itu yang ada di berita yang sebelumnya mengenai pengembangan 5 kawasan TOD dengan adanya MRT ini. Jadi setelah kita lihat-lihat dari beberapa berita yang ada juga, dengan adanya MRT ini cukup memberikan dampak yang baik bagi ekonomi kita. Sehingga dengan adanya angkutan umum ini diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk Indonesia ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.